Lebaran nasi lebaran. Aduh, sabar. Bentar lagi buka. Aduh, puasa banget. Baru puasa seperti ini saja kamu sudah lemah. Alah, tahu apa orang Indo kayak lu sama puasa? Cobain dulu puasa baru ngomong. Cecunguk ini benar-benar tidak tahu diri, Tapasya. Dia mengira kita tidak pernah puasa. Padahal di India kita juga punya puasa. Bahkan puasa tanpa makan dan minum selama 24 jam. Emang ada yang bisa? Tentu saja. Kakekku saja puasa. Kakek puasa 24 jam. Emang kuat kayak mandor mah. Wah, dalam agama Hindu ada beberapa jenis puasa. Salah satunya Nirjala Ekadasi. Puasa paling ketat dalam tradisi Hindu. Dilakukan pada Ekadasi atau hari ke-11 dalam kalender lunar Hindu. Puasa selama 24 jam penuh dengan masuk penyucian diri, pengampunan dosa, dan amalannya juga besar. Umat Hindu juga puasa. Bahkan lebih dari karena mana? Mau kemana? Udah buka. Loh, kesiangan gua. Aduh, kesiangan. Aduh, gak sahur. Sahur, sekarang udah buka. Udah buka lagi. Aduh, lama banget gua tidurnya ya. Dari sahur sampai buka. Enggak kok, lu baru tidur. Tapi ini kota Murmansk. Di Rusia, puasa di sini cuma 1 jam. Cuma 1 jam? Kok bisa? Karena di Murmansk lagi musim dingin. Jadi ada fenomena polar night. Di mana matahari tidak terbit sama sekali dalam beberapa waktu. Jadi durasi siangnya singkat banget di sini. Wah, enak banget ya puasa di sini. Habis sahur jalan-jalan bentar, udah buka lagi. Emang enak. Habis sahur nih, nggak lama udah zuhur. 10 menit kemudian udah asar. Habis itu maghrib, sholat isya. Singkat banget. Asli tahun depan gua kesini lagi kalau puasa. Enak banget kan? Nahan laparnya cuma sejam. Iya, tapi selama lu ketiduran, udah lewat tuh. Sholat subuh, zuhur, asar, sama maghrib. Iya. Ya Allah, ampuni hamba. Kamu murid, beli takjil dulu buat buka. Mau Pak, mau Bu. Ayo. Cek, risolnya 1, esnya 1, terus sama kolak. Wah. Lu orang bodoh betul loh. Ini bukan pasar beduk loh, tapi pasar jodoh. Pasar jodoh. Terus takjilnya mana? Takjil dari Hong Kong loh. Ini pasar jodoh di Shanghai, Cina loh. Tempat di mana orang tua berkumpul untuk mencari jodoh anaknya loh. Orang tua bakal nulis detail biodata anaknya di kertas atau payung loh. Terus nunggu semua di sini. Yang ditulis di bio apa aja, Cek? Banyak. Nama, usia, tinggi badan, pendidikan, pekerjaan, sampai punya aset apa saja, zodiak, sio, hobi juga ditulis. Lengkap loh. Jadi semua yang nyari jodoh, tinggal pergi ke pasar jodoh Shanghai ini saja loh. Wah, nggak laku aplikasi mencari jodoh kalau di sini ya. Pasti salah laku loh. Sepertinya lo orang cocok betul sama anak Oe loh. Beli takjil dapetnya jodoh. Sepertinya transaksi yang menguntungkan sedang terjadi nih. Boleh cek anaknya mana, Cek? Tuh, Meme, sini. Iya, Pak. Gimana? Cocok? Risolnya nggak ada ya, Cek? Ya udah, assalamualaikum. Astagfirullah, orang Arab kagak puasa. Lu ngajarin orang Arab aja tuh. Lah kenapa orang gua bukan Islam? Puasa lah boy, nggak puasa. Allah Akbar. Murtad lu. Lu gua cabak mau lu. Gua Kristen ini, Kristen. Emang ada orang Kristen di Arab? Ya ada lah. Di Arab Saudi bukan agama Islam doang. Ada 4,4% populasi di Arab Saudi itu agamanya lain. Di tahun 2022 aja ada sekitar 1,5 juta jiwa penduduk Arab Saudi itu yang agamanya Kristen. Bukannya kalau di Arab Saudi agama resminya itu cuma Islam, setahu gua. Memang, tapi tetap ada warga asli Arab Saudi yang menganut agama Kristen di sini itu kecil banget dan nggak nampakin kepercayaannya secara umum. Sebagian besar umat Kristiani di sini ya pekerja asing atau pendatang kayak gua. Oh, tetap ada ya. Sorry. Ya udah, lanjut aja lagi minumnya. Ya. Seger ya? Banget. Mau? Enggak. Nyicip aja. Nyicip kan nggak batal. Ya udah mau. Nyicip bukan dihabisin. Baru 2 minggu. Rasanya udah lama banget dah puasa. Ternyata lebaran masih lama. Mending ke Kiribati aja. Kiribati? Kiribati. Ups.
7 jam lebih cepat waktunya dari Indonesia. Lebih cepat pagi. Kalau di sini pukul 00, negara lain masih hari sebelumnya. Karena ini di Kiribati. Wah, mantap juga dong ya. Lumayan lebih cepat 7 jam lebaran. Kalau paling lambat di mana? Of course, di Amerika, khususnya di Pulau Baker dan Pulau Holland. Kalau di Indonesia sudah pukul 00, di sini masih pukul 4 pagi di hari sebelumnya. Ih, lama banget. Udah, ke Kiribati aja. Lumayan cepet tuh lebarannya. 7 jam, bisa cepet makan siang. Jangan, ke Pulau Baker aja. Lebih lama bulan Ramadannya. Artinya lebih bisa banyak dapetin pahala. Oke, mending gak usah lagi puasa. Kan udah 2 minggu puasanya lumayan kan. Makan siang. Anjay. Astagfirullah, jangan marah-marah kalau lagi puasa. Dedi, lu ngapain sih? Ya sih itu marah-marah mulu. Ini bukan marah, tapi Haka, tarian perang suku Maori Selandia Baru. Lah siapa yang mau perang? Gua lagi liburan ini, nggak mau burin. Dulu Haka emang buat aku nakutin musuh sebelum perang gitu, biar kena mentalnya dulu. Tapi sekarang digunain dalam berbagai hal. Untuk pernikahan, pemakaman, sampai penyambutan tamu kita pakai Haka. Mesti banget ya teriak-teriak sampai melotot-melotot kayak gitu. Ya iyalah, soalnya itu nunjukin kekuatan, keberanian, dan rasa hormat kami. Haka bukan cuma teriakan, tapi liriknya bercerita tentang sejarah dan perlawanan terhadap penjajah. Menurut legenda, Haka pertama kali diciptakan Tanerore, putra dari dewa matahari. Gerakannya itu terinspirasi dari panas matahari. Wah, besok gua mau belajar tarian gini. Ya, siapa tahu bisa dipakai sebelum perang di Indonesia kan ya. Enggak, buat pamer-pamer doang. Kalau di Indonesia, tarian kayak gini nggak kepake. Soalnya kita tuh berantemnya tuh nggak hadap-hadapan kayak gitu. Yang lebih modern gitu, nggak zaman kayak gini. Perang lebih modern emangnya gimana? Pakai jari. Perang komentar di sosmed. Efeknya sama kayak Haka. Musuh sama-sama kena mental gitu. Linggang guli 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 wajah linggang guli wajah linggang minjem duit dong. Lah, ya ini tadi kan gua udah ngehibur lu nih. Jadi tolongin gua dulu, pinjem duit dong. Lah lu bisa nggak minjem duit? Enggak, yang gua bingung ngapain lu minjem duit ke gua? Lah kemana lagi gua minjem kalau bukan sama temen kayak lu? Nggak mungkin kan gua minjem sama orang-orang random yang lewat sini. Menir, minjem duit. Nggak mungkin. Nggak gitu. Kalau kita di Belanda, kita tuh nggak pernah minjem duit ke orang-orang langsung kayak gini, kayak lu ke gua gitu. Kalau emang kita butuh pinjaman dana, kita langsung ke bank minjemnya. Atau nggak ke credit union, itu kayak koperasi di Indonesia. Sama ada juga pinjaman dari pemerintah untuk mahasiswa dan pengusaha gitu. Lah, kirain budaya pinjam dulu 100 agar silaturahmi tidak terputus itu ya warisan dari negara lu waktu penjajahan kayak korupsi. Salahin terus negara gua. Negara gua tuh datang ke negara lu tuh cuma buat dagang, bukan ngajarin korupsi. Kalau budaya korupsi dari negara lu sendiri dari dulu sampai sekarang. Ya santai dong. Ya sih, pokoknya nggak ada pinjam duit ke orang-orang. Paling kita kasih bantuan aja. Emangnya butuh berapa? Ya udah bantu gua. Butuh dana lebaran nih 50 juta. Ada. Apa? Itu total jumlah belanjaan Mama, ayo. Siap? Sip. 32.000 tambah 45.000 tambah 12.000 tambah 19.000 tambah 3.500 tambah 278.000 tambah 335.000 berapa deh? 725.500. Pintar anak Mama. Anaknya kenapa, Bu? Ayan. Lagi ngitung ini. Ayan. Hitung kok gitu. Ini teknik penghitungan cepat dari Korea yang namanya Chisenbok, yang artinya metode penghitungan jari. Teknik ini ditemukan oleh Hang Yongpai, seorang pendidik asal Korea Selatan. Metode ini mirip dengan sebuah, di mana setiap jari mewakili angka tertentu. Teknik ini populer banget di Asia dan udah banyak juga yang mempelajarinya. Gampang, udah bisa gua. Coba tes. Oke, yang gampang-gampang aja dulu ya. Yang susah juga nggak apa-apa kok. Oke. 4 ditambah 4 berapa? 31. Goblok. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kau pilih ngapu puluh, kau nyari bala, basah kelek kau. Sekalian, kau minta maaf sama orang Padang. Soalnya masakan khas Padang juga ikut keseret gara-gara kau. Khas Padang. Rendang tuh dari Malaysia. Mulai nih. Rendang itu apa? Masakan Malaysia. Rendang itu proses pengentalan atau penihilan air pada santan gitu. Rendang itu bukan nama produk ya, tapi nama proses masaknya. Rendang itu dari Malaysia. Dari Minangkabau, Padang, Indonesia. Orang Padang ada juga kat Malaysia. Tapi aslinya di Sumatera Barat, Indonesia. Tapi mereka juga ada di Malaysia. Dan mereka juga masak rendang di sini. Ya itu aslinya kan mereka datang dari Indonesia. Itu sebelum kalian jadi Indonesia. Sama juga dulu belum ada Malaysia. Rendang tuh punya Malaysia. Indonesia. Bang, saya mau minta maaf dulu, Bang. Bodoh. Rendang dari Indonesia kan? Iya, Bang, dari Indonesia. Malaysia lah.
Iya bang, dari Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya masa azan sendiri sih buat buka? Mana azannya sih? Kok nggak ada azan di sini? Nggak bakal ada azan di sini. Soalnya orang Korea Utara mana ada yang Islam? Hah? Nggak ada. Nggak ada orang Islam berarti nggak ada masjid. Nggak ada masjid berarti nggak ada azan. Aduh. Kalau masjid ya ada. Lah kok nggak azan? Masjidnya di mana? Masjid Ar-Rahman. Masjid di Kedutaan Iran. Itu satu-satunya masjid di Korea Utara. Tapi yang nggak azan juga. Soalnya pengeras suara diatur banget di sini. Jadi penasaran. Terus agama di sini apa aja? Banyak kok. Tapi pada prakteknya kita tuh menganut ideologi Juche, yaitu pemujaan terhadap pemimpin seperti siapa? Artis mana artis? BTS, Jackson, mana? Itu Oba. Kirain siapa? Lu masih mau bangun nggak besok pagi? Hah? Oba. Selamat Lebaran. Apa? Apa sih? Ngomong. Kenapa nih? Jangan ngomong. Di Bali lagi nyepi nih. Nyepi? Emang apa nyepi? Tanggal 29 Maret jam 6 pagi sampai tanggal 30 Maret jam 6 pagi. Lah, kita lebaran lo nyepi. Makanya saling menghormati saja. Waktu nyepi di Bali, kita tidak boleh nyalain api, hidupin listrik, tidak boleh kerja, tidak boleh bepergian, tidak boleh bersenang-senang. Wah, gak seru banget tahun ini lebaran di Bali. Emang kalian umat itu ngapain harus sepi? Untuk refleksi diri dan perenungan spiritual. Ayam. Jangan kurang ajar. Iya, maaf. Budaya Indonesia waktu lebaran itu ya mudik, pulang ke kampung halaman Untuk berlebaran bersama family. Lah, sama pun. Di Malaysia juga macam tuh. Tapi kita sebut balik kampung, bukan mudik. Sholat Id, kalau tak di masjid, jadi lapangan luas. Loh, di Indonesia juga gitu. Abis sholat kita makan-makan. Biasanya tuh makan ketupat, makan rendang, makan opor ayam. Lah, sama pun. Kita di Malaysia juga makan-makan waktu lebaran. Makan ketupat palas, rendang, lemang. Yang pasti, kita makan-makan sudah kena pakai baju baru. Baju kurung. Lah, sama lagi. Pakai baju baru juga kita. Baju koko. Tapi ada sih yang gak enak waktu lebaran. Pasti ditanya kapan nikah sama keluarga. Lah, sama. Sudah nikah pun masih ditanya kapan punya anak. Kerja di mana? Gaji berapa? Sama. Nenek. Sedang apa? Lagi ziarah ke makam nenek. Orang Islam tuh sebelum lebaran, sesudah lebaran atau kapan aja tuh sering banget ziarah ke makam. Makam orang Islam. Demi dewa. Makam di Indonesia ini bentuknya dipengaruhi oleh budaya Hindu. Itu benar, Tapasya. Faktanya, bentuk kuburan dalam agama Islam itu lebih sederhana. Tanpa bangunan satu hiasan berlebih seperti batu nisan. Hanya untuk tanda, bukan seperti ini. Tapi kan ini makam orang Islam. Bentuk makam dengan konsep punden berundang. Kompleks makam dengan gapuranya. Bahkan basuh nitan berbentuk lingga dan joni. Itu semua budaya Hindu yang kalian bakar. Masa sih? Sudahlah. Bagaimana kalau kau pindah ke agama Hindu saja? Agar menuju jalan ke nirwana. Astagfirullahaladzim. Bener-bener lu ya. Pak Ustadz, Tapasya nakal Pak Ustadz. Tidak Pak Ustadz. Paket gue sampai juga. Apa tuh? Baju baru. Wih. Lihat-lihat. Yeay. Keren. Baju baru. Itu sama kayak baju lama lu. Nah, biarin orang gue suka. Warna kuning lagi. Kenapa sih suka banget warna kuning? Soalnya bercahaya. Hati-hati aja kalau banjir. Ngambang. Sembarangan. Makanya jangan pakai kuning terus. Beda sama orang Prancis. Orang Prancis jarang banget pakai warna kuning. Hah? Kenapa emangnya? Soalnya warna kuning bagi kebanyakan orang Perancis itu bermakna sial, khususnya di bidang teater. Oh gitu. Dulu ada aktor yang sangat terkenal namanya Molière, pakai kostum warna kuning waktu dia jatuh sakit. Habis itu meninggal setelah tampil di atas panggung. Sejak saat itu banyak orang yang yakin kalau warna kuning itu membawa nasib buruk, khususnya di dunia teater. Jadi harus Mitos. Katanya negara maju tapi masih aja percaya sama mitos. Udah bilang aja lu iri sama baju baru gua kan. Nah, udah gak asik lu. jadi jalanin Hon.
Tuh kan sial ketabrak mobil. Gak apa-apa. Kok ada kuning-kuningnya?